Di tengah kegelapan malam yang pekat di pinggir jalan Desa Ciawi, Bogor, seorang nenek tua bernama Ibu Siti berdiri gemetar dengan keranjang anyaman di tangan kirinya. Dua bayi kembar laki-laki yang baru berusia 3 bulan menangis kencang, suara mereka memecah kesunyian jalan tanah yang sepi itu. Dengan air mata yang mengalir, tapi hati yang dipenuhi kemarahan dan rasa malu, Ibu Siti meletakkan keranjang itu di bawah sebuah pohon mangga tua, lalu berbisik, "Ini bukan darah dagingku yang halal. Ini hasil dosa anakku." Dia berbalik, masuk ke mobil tuanya, dan melaju pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan kedua bayi itu sendirian di dinginnya malam. Tak lama kemudian, seorang supir angkot yang lewat melihat keranjang bergerak dan mendengar tangisan. Dia segera berhenti, menemukan dua bayi yang menggigil, dan membawa mereka ke pos polisi terdekat. Berita cepat menyebar di desa dan media lokal. Nenek buang cucu kembar di pinggir jalan karena alasan tak masuk akal. Sementara itu, di sebuah apartemen kecil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Dimas Wijaya sedang duduk bersandar di sofa usang, tangannya memegang cangkir kopi hitam. Di sampingnya, Rea Pratama, pasangannya selama 10 tahun, sedang memijat bahu Dimas yang pegal setelah seharian bekerja sebagai desainer Grace Relance. "Hari ini berat ya, Mas?" tanya Rea dengan suara lembut, matanya penuh kasih. Dimas tersenyum tipis, "Biasa, sayang. Klien lagi banyak tuntutan. Tapi bersama kamu, semuanya terasa ringan." Kehidupan mereka di Jakarta sebagai pasangan gay bukanlah hal mudah. Di Indonesia, di mana nilai-nilai keluarga dan agama sangat kuat, mereka harus menyembunyikan hubungan mereka di depan umum. Mereka bertemu saat kuliah di Universitas Indonesia tahun 2015. Dimas, anak sulung dari keluarga sederhana di Bogor, awalnya adalah anak yang patuh. Tapi sejak remaja, dia merasa berbeda. Dia mencintai pria, bukan wanita. Ketika dia memberanikan diri memberitahu ibunya, Ibu Siti, reaksi ibunya seperti bom. "Kamu bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini," teriak ibunya, sambil melempar barang-barang Dimas ke halaman. Ayahnya diam saja, saudara-saudaranya menjauh. Dimas pergi ke Jakarta, membangun hidup baru, bertemu Rea yang adalah guru yang juga mengalami hal serupa. Cinta mereka tumbuh pelan, penuh pengertian. Mereka mendukung satu sama lain melalui hari-hari sulit, saat Dimas kehilangan pekerjaan karena rumor di kantor lama, saat Rea dihina oleh tetangga karena hidup bersama teman dekat. Mereka memilih untuk tidak menikah secara resmi karena hukum Indonesia tidak mengakui, tapi dalam hati, mereka adalah suami istri. Tiba-tiba, ponsel Dimas bergetar keras. Nomor dari desa asalnya. "Halo," jawab Dimas. Suara saudaranya, Rina, terdengar panik. "Dimas, kamu harus pulang sekarang. Ibu meninggalkan dua bayi di jalan. Kata orang mereka adalah cucu dari ibu pengganti yang kamu atur dulu. Polisi bilang akan diuji, tapi ciri-cirinya cocok. Kamu ayahnya, Dim." Dunia Dimas berputar. 2 tahun lalu, setelah bertahun-tahun mendambakan anak, mereka menemukan seorang wanita, Mbak Lina, seorang janda miskin yang setuju menjadi ibu pengganti secara rahasia. Dengan biaya yang mereka kumpulkan susah payah, Lina mengandung dan melahirkan dua bayi kembar, Arya dan Bima. Dimas dan Rea sangat bahagia saat melihat oto-oto bayi itu. Tapi tiba-tiba, Lina menghilang setelah persalinan dan kini ternyata ibu Dimas yang mengambil alih bayi-bayi itu dengan alasan menyelamatkan mereka dari dosa. Dan sekarang dia buang mereka seperti sampah. Air mata Dimas jatuh. "Rea, anak-anak kita. Ibuku buang mereka."
Rea memeluknya erat. Kita akan ambil mereka, Mas. Kita adalah keluarga mereka. Malam itu mereka berdua tidak tidur, hati penuh amarah, sedih, dan tekad untuk bertarung. Dimas merenung dalam hati, mengapa cinta yang tulus ini selalu dihukum? Apakah dia harus mengorbankan segalanya untuk menjadi ayah yang baik? Keesokan paginya, Dimas dan Rea naik kereta ke Bogor. Di perjalanan, Dimas menceritakan lebih detail tentang masa lalunya. Saat kecil, dia adalah anak kesayangan ibu. Ibu Siti, seorang janda yang bekerja keras sebagai penjual sayur di pasar, selalu bermimpi anaknya jadi orang sukses, menikah dengan perempuan baik-baik, memberi cucu. Ketika Dimas berusia 22 tahun, setelah lulus kuliah, dia tidak tahan lagi menyembunyikan jati dirinya. Di meja makan dia bilang, "Bu, aku suka laki-laki. Aku punya pacar." Wajah Ibu Siti memucat, lalu marah besar. "Kamu gila. Ini pengaruh kota. Keluar. Jangan pernah kembali." Ayah tirinya hanya menggeleng kepala. Sejak itu, Dimas dihapus dari daftar keluarga. Tidak ada undangan lebaran, tidak ada kabar. Rea mendengar cerita itu berkali-kali, selalu mendukung. "Kamu kuat, Mas. Kita bangun keluarga sendiri." Tapi kini, dengan anak-anak di tengah, semuanya berubah. Di pos polisi Bogor, mereka bertemu petugas. "Bapak Dimas, ada tes DNA." Tapi sementara, bayi-bayi itu di panti asuhan. Saat pertama kali melihat Arya dan Bima dipelukan perawat, hati Dimas hancur sekaligus penuh cinta. Bayi-bayi itu mirip dirinya kecil. "Ini anakku," bisiknya sambil menangis. Rea ikut menangis, memegang tangan Dimas. Tapi tantangan baru saja dimulai. Berita sudah menyebar di desa, tetangga berbisik-bisik, anak Ibu Siti yang gay itu ayahnya. Tekanan sosial mulai datang. Apakah mereka bisa mengambil hak asuh di negara yang tidak ramah terhadap pasangan seperti mereka? Perjalanan pulang ke Jakarta terasa panjang meski hanya 2 jam. Dimas memegang tangan Rea sepanjang jalan, mata mereka tak lepas dari dua bayi yang kini tidur nyenyak di pangkuan mereka setelah diberi susu formula di pos polisi. Arya, yang lebih tenang, mirip Rea dengan hidung mancungnya, sementara Bima lebih aktif seperti Dimas kecil. "Mereka cantik sekali, Mas," kata Rea pelan, suaranya penuh kehangatan meski ada ketakutan di baliknya. Dimas mengangguk, tapi dalam hati bergolak. Bagaimana cara mereka menjelaskan pada tetangga apartemen bahwa tiba-tiba ada 2 anak? Di Indonesia, gosip kampung bisa menyebar lebih cepat dari api. Saat tiba di Tebet, langit sudah gelap. Mereka menyusun tempat tidur sementara dari bantal dan selimut, membeli popok dan susu di minimarket terdekat. Malam pertama sebagai ayah sungguhan, Dimas bangun setiap 2 jam untuk memberi susu, tubuhnya lelah tapi jiwa penuh. Rea memeluknya dari belakang, "Kita bisa, Mas. Ini pilihan kita." Hari-hari berikutnya penuh administrasi. Mereka ke pengadilan keluarga, mengajukan hak asuh sementara. Pengacara yang mereka sewa, seorang aktivis hak asasi yang paham isu LGBT, memperingatkan, "Ini sulit, Pak. Di Indonesia, pasangan sesama jenis jarang dapat hak asuh penuh." Tapi Napositi dan ibu pengganti sudah menandatangani pelepasan hak. Lasbat datang saat Dimas menunggu di ruang tunggu pengadilan. 2 tahun lalu, saat Lina hamil besar, Ibu Siti entah bagaimana tahu dari saudara jauh. Dia datang ke apartemen, memukul pintu, "Kamu bawa malu besar. Anak-anak ini akan kujaga, bukan kau yang dosa itu."
Dimas menolak, tapi Ibu Siti mengancam polisi dengan tuduhan penculikan anak. Akhirnya, Lina ketakutan dan menyerahkan bayi-bayi itu pada nenek. Kini, Dimas menyesal tidak melawan lebih keras. Rea melihat wajah Dimas muram, "Jangan salahkan diri, Mas. Kita sudah memilih jalan ini karena cinta." Di rumah, tantangan kecil mulai muncul. Tetangga lantai bawah bertanya, "Siapa anak-anak ini? Kok tiba-tiba?" Dimas jawab diplomatis, "Anak saudara jauh." Tapi gosip mulai. Rea sebagai guru khawatir pekerjaannya terganggu jika sekolah tahu. Suatu malam saat Arya menangis karena demam, Dimas panik, "Aku tidak tahu cara ini, Rea. Mungkin ibuku benar, aku tidak pantas." Rea memeluknya erat, "Kamu pantas, Mas. Lihat bagaimana kamu menggendong mereka dengan penuh kasih. Ini bukan tentang label gay atau strike. Ini tentang menjadi ayah yang ada untuk mereka." Mereka memutuskan pindah ke apartemen lebih besar di Depok, dekat dengan komunitas kecil teman gay yang mendukung. Teman satu, seorang seniman bernama Andi, membantu dengan barang bayi bekas. Tapi ada yang mulai retak. Dimas sering diam, merenung tentang identitasnya. "Aku mencintai Rea, tapi apakah aku egois membawa anak ke dunia yang membenci kita?" Akhirnya, setelah 2 bulan perjuangan dokumen, pengadilan beri hak asuh sementara. Dimas dan Rea membawa Arya dan Bima pulang resmi. Saat itu, Dimas berlutut di lantai, memeluk Rea, "Terima kasih telah bertahan denganku." Rea tersenyum, "Kita tim, Mas. Tapi perjalanan masih panjang." Di luar, hujan deras seperti malam pembuangan, tapi di dalam, cahaya kecil harapan menyala. Namun, berita tentang ayah gay ambil anak mulai beredar di media sosial lokal, membawa ancaman baru dari keluarga besar. 5 tahun berlalu seperti angin. Arya dan Bima kini berusia 5 tahun, 2 bocah laki-laki energik dengan senyum lebar yang mirip Dimas. Rumah kecil mereka di Depok penuh tawa, gambar-gambar crayon di dinding, mainan mobil-mobilan berserakan, dan cerita dongeng sebelum tidur yang selalu Rea bacakan dengan suara lembut. Dimas bekerja dari rumah sebagai desainer, sementara Rea masih mengajar di negeri, meski harus menyembunyikan status keluarganya. "Papa Dimas, cerita lagi dong tentang pangeran yang suka pangeran lain," kata Bima suatu malam, mata bulatnya penuh rasa ingin tahu. Dimas tersenyum, tapi hati berdegup. Anak-anak mulai bertanya tentang Demama, dan mereka jawab sederhana, "Mama sudah di surga, tapi papa dan ayah selalu ada." Tapi di sekolah, Arya pulang dengan muka sedih. "Teman bilang aku aneh karena punya 2 papa." Dimas merasa dunia runtuh lagi. Dia ingat masa kecilnya sendiri, bagaimana dia menyembunyikan perasaan terhadap teman laki-laki di madrasah. "Aku tidak mau mereka alami yang sama," katanya pada Rea malam itu, sambil menatap langit-langit. Rea memegang tangannya, "Kita ajari mereka bahwa cinta itu indah, apapun bentuknya. Tapi kita harus hati-hati, Mas. Indonesia belum siap." Mereka bergabung dengan kelompok dukungan orang tua rahasia di Jakarta, bertemu pasangan lain yang punya anak adopsi. Di sana, Dimas merasa lega, tapi juga ada pengkhianatan kecil. Seorang anggota kelompok, teman lama, menyebarkan rumor ke media bahwa pasangan ini tidak stabil. Akibatnya, sekolah Rea hampir investigasi, dan Dimas kehilangan 1 klien besar karena oto keluarga bocor. Hari-hari penuh keputusan sulit. Dimas memilih mundur dari proyek besar agar bisa antar jemput anak, mengorbankan karir. Rea menghadapi siswa yang bertanya, "Guru punya istri," dan dia jawab dengan senyum, "Keluargaku bahagia."
Internal Dimas semakin dalam, dia sering menatap cermin, bertanya apakah aku masih pria sejati atau hanya beban. Rea selalu ada, memeluknya di dapur saat masak nasi goreng sederhana. Kamu ayah terbaik yang pernah aku lihat. Anak-anak mencintaimu karena siapa kamu, bukan label. Suatu akhir pekan, mereka ke Pantai Ancol, bermain pasir bersama anak-anak. Arya memeluk kaki Dimas, "Papa, aku suka kalau papa peluk ayah. Itu hangat." Momen itu membuat Dimas menangis diam-diam, tapi bayangan Ibu Siti masih menghantui. Surat dari pengacara keluarga datang, Ibu Siti ingin bertemu, katanya ada penyesalan. Apakah ini jebakan atau kesempatan? Ketegangan meningkat saat tetangga baru mengeluh tentang rumah tidak normal. Dimas harus hadapi rapat warga, berdiri tegar, kami hanya ingin hidup damai, seperti gotong royong di kampung. Rea bangga, tapi malamnya mereka berdebat kecil, kita pindah lagi. Dimas tolak, tidak, ini rumah kita sekarang. Persahabatan dengan Andi retak ketika Andi minta pinjam uang besar lalu hilang, meninggalkan Dimas kecewa. Bahkan di komunitas kita ada pengkhianatan, gumamnya. Tapi Rea bilang kita punya satu sama lain. Itu cukup. Anak-anak tumbuh, belajar toleransi, tapi dunia luar semakin berat. Pagi itu, pintu rumah diketuk keras. Ibu Siti berdiri di depan, tubuhnya lebih bungkuk, rambut putih, tapi mata masih tajam penuh amarah lama. Aku mau lihat cucu-cucuku, katanya tanpa salam. Dimas membeku, Rea di belakang memegang bahunya. Arya dan Bima mengintip dari ruang tamu, siapa nenek itu, Papa? Ibu Siti melihat mereka, air mata jatuh, mereka mirip kamu dulu, Dimas. Pertemuan itu penuh ketegangan. Ibu Siti cerita bagaimana dia menyesal buang mereka, aku takut dosa menular ke desa. Tapi sekarang aku tua, sendirian. Dimas marah, kamu hapus aku, Bu. Kamu buang anakku seperti sampah. Rea tenangkan, beri kesempatan bicara, Mas. Mereka duduk di ruang tamu, teh hangat di meja. Ibu Siti cerita tentang tekanan dari saudara-saudara, masjid, tetangga yang bilang anak gai bawa sial. Aku takut, Dimas. Tapi lihat mereka sekarang, mereka sehat. Dimas ingat masa kecil, Ibu Siti yang dulu memasak opor ayam untuk lebaran, tapi kini semuanya rusak oleh prasangka. Rea diam, tapi hatinya sakit melihat pasangannya berjuang. Kamu bisa kunjungi sesekali, Bu. Tapi jangan ambil mereka, kata Dimas akhirnya. Ibu Siti mengangguk, tapi saat pulang dia bisik ke Rea, jaga anakku baik-baik, meski cara kalian salah. Malamnya, Dimas menangis di pelukan Rea, kenapa sulit sekali diterima, sayang? Rea jawab, karena kita berbeda, tapi cinta kita nyata. Itu yang penting. Konfrontasi membawa perubahan kecil. Ibu Siti kirim kiriman buah dari desa, tapi gosip baru muncul, nenek Siti makan anak gainya. Keluarga besar protes, Paman Dimas telepon marah, kamu bawa malu lagi. Dimas pilih diam, fokus pada anak. Arya mulai tanya tentang kecinta papa-papa, dan mereka jelaskan sederhana, cinta itu bisa antara siapa saja, asal tulus. Bima gambar keluarga dengan dua papa, membuat Dimas tersenyum bangga. Tapi tekanan kerja Rea meningkat, kepala sekolah panggil karena isu keluarga. Rea hampir menyerah, mungkin aku berhenti, Mas. Prioritaskan anak. Dimas tolak, kita lawan bersama. Pengertian tumbuh, tapi luka lama belum sembuh total. Krisis datang tiba-tiba saat Paman Dimas, Pak Hasan, ajukan gugatan hak asuh ke pengadilan, klaim pasangan ini tidak layak karena gaya hidup tidak normal.
Berita viral di grup Wadesa, media lokal angkat, kasus ayah gay di Bogor. Dimas syok, Rea panik, anak-anak bertanya kenapa papa sedih. Kita harus lawan, kata Dimas tegas, meski dalam hati ragu. Mereka jual mobil kesayangan, pinjam uang dari teman untuk bayar pengacara mahal. Rea ambil cuti tanpa gaji, bantu siapkan dokumen bukti kasih sayang, oto-oto keluarga, surat dari guru anak, testimoni tetangga baik. Tapi Paman Hasan bawa saksi dari desa, bilang ya anak-anak akan bingung identitas. Dimas hadapi malam-malam tanpa tidur, apakah aku egois? Mungkin serahkan saja. Rea marah jarang, jangan. Ini anak kita. Kita sudah berkorban 10 tahun. Pengorbanan besar. Dimas tolak promosi kerja besar di perusahaan desain internasional, pilih stay di rumah. Karir bisa dicari lagi, anak tidak. Di pengadilan, suasana tegang. Hakim tanya Dimas, bagaimana Anda jamin anak tumbuh normal? Dimas jawab dengan suara bergetar, normal adalah dicintai sepenuh hati. Saya dan Rea berikan itu setiap hari. Rea bersaksi tentang perjuangan mereka, air mata jatuh. Ibu Siti datang sebagai saksi tak terduga, saya salah dulu. Mereka ayah baik. Tapi paman tetap serang. Celima saat putusan ditunda, Dimas hampir putus asa di tangga pengadilan, Rea peluk, kita menang karena kita benar. Anak-anak di rumah dengan pengasuh, gambar papa menang lawan monster. Krisis ini uji cinta mereka, Rea hampir pergi karena lelah, aku takut kehilangan segalanya. Dimas tarik kembali, tanpa kamu aku bukan apa-apa. Mereka bicara sampai pagi, pahami bahwa identitas gay bukan penghalang, tapi pilihan untuk tetap bersama adalah kekuatan. Putusan akhir datang setelah berbulan-bulan, hak asuh penuh diberikan kepada Dimas dan Rea, dengan catatan kunjungan rutin Ibu Siti. Paman Hasan kalah, desa mulai diam keluarga kecil mereka rayakan dengan sederhana, makan siang opor ayam buatan Rea. Arya dan Bima lari-lari di halaman kecil. Dimas lihat Rea main bola dengan anak, hati penuh syukur. Kita selamat, sayang, bisiknya. Rea tersenyum, kita tumbuh, Mas. Kamu sekarang ayah yang percaya diri. Dimas sudah tak ragu lagi tentang jati dirinya. Dia terima bahwa di Indonesia, perjuangan belum selesai, tapi keluarga mereka bukti bahwa cinta bisa menang. Arya dan Bima tumbuh dengan nilai gotong royong, tapi juga hormat pada perbedaan. Ibu Siti datang sering, bawa kue dari desa, pelan-pelan terima. Komunitas kecil mereka berkembang, teman baru bergabung. Dimas buka usaha desain dari rumah, Rea lanjut mengajar dengan kepala tegak. Suatu malam lebaran, mereka ke masjid bersama, meski diam-diam berdoa untuk penerimaan. Dimas renung, pilihan datang out dulu, punya anak, lawan keluarga, semua bawa luka tapi juga kebahagiaan. Rea pegang tangannya diam-diam, kita buktikan dunia salah. Keluarga ini kini kuat, penuh tawa dan air mata yang indah. Dimas tahu perjalanan emosionalnya dari anak yang diusir jadi ayah yang dicinta adalah bukti bahwa manusia bisa berubah, masyarakat pelan berubah. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar bahwa seorang pria yang mencintai sesama pria tidak pantas menjadi ayah dan membangun keluarga di Indonesia, atau salah karena kasih sayang sejati melampaui segala label masyarakat? Benar atau salah?